Saya mesti pamitan dari PJ karena nanti akan mengundurkan mendaftar. Mas baik tentu harus mundur 40 hari jadi sehari ini mundur. Berarti semakin optimis ini ya Pak untuk maju. Harus optimis. Hidup itu harus selalu optimis ya. Oke? Inilah breaking news Cilacap. PJ Bupati Cilacap Awaludin Muri dalam pembukaan rapat koordinasi aparat pemerintahan Kecamatan Kesugian tahun 2024 pada tanggal 17 Juli menyampaikan pamitan kepada aparatur di wilayah Kecamatan Kesugian berkaitan dirinya akan menyampaikan pengajuan pengunduran diri sebagai jabatan PJ Bupati Cilacap untuk maju di dalam konstelasi Pilkada 2024. Ya saudara, inilah breaking news KCN TV untuk saudara. Audio Jungle. Ya, selamat siang Pak PJ. Selamat siang ya. Pak PJ, tentunya ini agenda hari ini di Kecamatan Kesugian seperti apa nih Pak PJ? Ya, hari ini kita sepertinya ada dua acara rutin yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Cilacap, yaitu rapat koordinasi di tingkat aparat pemerintah di tingkat kecamatan. Nah, dan dalam setahun kita memang tidak seluruhan 24 kecamatan, karena keterbatasan anggaran kecil, ya setahun bisa 12, setengahnya lah kecamatan kita lakukan pembinaan, rapat koordinasi sekaligus pembinaan secara keseluruhan. Yang tujuannya adalah bagaimana memantau, mengevaluasi, dan sebagai bahan perencanaan ke depan agar masing-masing kecamatan bisa lebih maju dan berjaya. Ya. Selanjutnya tadi Pak PJ juga ada sedikit pesan, artinya Pak PJ akan memberikan pengabdian yang lebih lanjut di dalam pelaksanaan Pilkada. Saya mesti pamitan dari PJ karena nanti akan mengundurkan mendaftar. Mas baik tentu harus mundur 40 hari jadi sehari ini mundur. Berarti semakin optimis ini ya Pak untuk maju. Harus optimis. Hidup itu harus selalu optimis ya. Oke? Pak, sedikit saja Pak nih Pak. Tentunya untuk Kecamatan Kesugian ini ada kredit poin. Kecamatan Kesugian mendapatkan kemarin ada event internasional kaitannya dengan Hiu Hard Enduro. Saya sampaikan saya ucapan terima kasih semua pihak. Ini West ya, World Enduro International di Selatan yang ke-6 dihadir 25 negara, 71 crosser internasional. Sukses, bagus, karena itu kita apresiasi. Mudah-mudahan tahun depan makin ramai. Terima kasih Pak PJ, sukses selalu. Oke Pak, siap. Kapan oleh Mendagri? Tentunya prosesnya nanti Dewan mengusulkan 3 nama, kemudian Pak Gubernur juga mengusulkan 3 nama, nanti Mendagri 3 nama. Jadi ini memperjelas. Saya mohon doa dukungan dari Bapak Ibu semuanya, dan apa yang menjadi tujuan kami untuk membangun Cilacap agar makin maju dan bercahaya ini bisa terwujud, terkabulkan. Allahumma amin. Amin. Jadi nanti kalau sudah mundur, kembali dulu, mampir sebentar jadi sekda lagi ya, sambil mengajukan lagi pensiun dini, pensiun ya, pensiun dini paling lambat 22 September ya, pokoknya 22 sudah harus berhenti jadi ASN. Jadi berjalan ya, tentunya Bapak Ibu kan sudah semakin, kan selama ini nanya apa Pak PJ mau maju, mau berani, mau mundur ASN 11 tahun lagi loh pensiun Pak. Saya pangkat 4D ya, pensiun 11 tahun lagi. Sekarang usianya besok tanggal 31 Juli. Ya saudara, setelah
Bapak PJ Bupati Awaludin Muri meninggalkan lokasi Kecamatan Kesugian, pamitan kepada seluruh aparatur pemerintahan di wilayah Kecamatan Kesugian. Rapat koordinasi dilanjutkan oleh Sekretaris Daerah Insinyur Sujito yang saat itu juga didampingi oleh para asisten Sekda Cilacap dan beberapa OPD lainnya dalam menyerap seluruh aspirasi yang ada di wilayah Kecamatan Kesugian. Sejumlah aspirasi juga disampaikan oleh kepala desa di wilayah Kecamatan Kesugian, diantaranya Ripan Kades Kalisabuk, kemudian Kepala UPT Puskesmas 1, dan beberapa kepala sekolah yang menyampaikan aspirasinya di dalam rapat koordinasi aparat pemerintahan Kecamatan Kesugian di tahun 2024. Inilah aspirasi yang disampaikan pada rapat koordinasi aparat pemerintahan Kecamatan Kesugian tahun 2024. Dalam sesi tanya jawab ini dipandu oleh moderator Camat Kesugian Cardian Galih Wicaksono. Inilah aspirasinya, saudara. Dibahas itu kan tentang irigasi, Pak, yang selama ini menjadi kendala. Salah satunya di Kalisabuk, tanduranku Pak Jarot wis arep mapak orang nebanyune. Sedangkan penanaman itu tidak mutlak semua ditanami. Akhirnya kan mengakibatkan dari amal, salah satunya adalah tikus. Untuk itu saya mohon, Pak, pengairan itu terutama kepada Kalisabuk karena tersiernya itu tidak maksimal. Salah satu saluran sekundernya itu sangat kecil sekali dan tidak memadai terkait dengan luas 369 hektar tidak memadai tentang debit airnya. Mohon untuk difasilitasi, Bapak. Itu terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2.800 hektar. Ini merupakan wilayah persawahan terbesar yang ada di Cilacap Timur. Intinya Pak Ades, irigasi dapat salur 7 hari tanpa ada gantian nggih. Pak Ades dapat salur 7 hari tanpa henti atau tidak gantian air irigasinya. Nggih, berarti syukur seminggu lancar, tidak ada gantian. Lancar, nggih. Terima kasih. Pelayanan kesehatan di dalam penerimaan tenaga pendidikan. Mungkin untuk tenaga teknis non kesehatan yang ada di bidang kesehatan mungkin bisa dialokasikan juga. Tenaga teknis non kesehatan di layanan kesehatan. Mungkin itu mungkin mohon untuk mungkin bisa masuk di dalam kuota itu. Itu aja. Bukan, tapi masuk di dalam penerimaan rekrutmen. Jadi ada kuota tenaga, bukan tenaga medis atau paramedis bukan, tapi teknis umum yang ada di layanan kesehatan, karena selama ini yang diterima adalah tenaga kesehatan. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter. Kemudian dari unsur Korwil atau kepala sekolah, monggo Bu Susi. Oke. Biar ada 3 pertanyaan atau delegasi kepada siapa, Bu Susi? Monggo Bu Susi. Oh, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mami Desinta
kepala SD Karangkandri 3 kebetulan mengampu ke SD Selarang 3. Saya mau menanyakan kepada Pak Sekda kabar, bukan kabarnya Pak Sekda, tapi kabarnya SD Selarang 03 yang dulu sudah gempar, sudah hangat, sudah panas, katanya mau dipindah oleh PLTU ke Semampir. Tapi sampai sekarang sudah berapa tahun kok malah adem, tidak tanpa kabar. Maksudnya kalau nanti belum dipindah atau masih lama dipindah, kami mau mengajukan rehab maksudnya Pak. Sudah pada rusak sekolahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Turun, menanyakan perkembangan tindak lanjut pergeseran SD 03 yang ada di Lino pindah ke Semampir. Terima kasih, matur sangat. Niki Bung Sewu untuk pertanyaan Pak Kades, waktu dan tempat. Kami mohon pada Bapak Media Sekda supaya saya untuk dapat memberikan tanggapan kepada Bapak Kepala Desa Ripan untuk menyampaikan Soalnya dari Pak Kades, diwakili Pak Ripan dari Kalisapu, kemudian Pak Dr. Edi Kuncoro, wakil PT, dan Pak Kepala SD Karangkandri 03 yang merangkap di SD Selarang 03. Ini semuanya sudah siap menjawab, Pak. Jadi nanti akan dijawab dari beberapa pejabat yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Saya akan menjawab apa yang disampaikan Pak Ripan ya terkait dengan irigasi. Ya mungkin tidak hanya di Karangkandri yang bermasalah, mungkin ada di desa yang lain juga. Ini permasalahannya itu ada kendala, ada kerusakan di sipon di wilayah Maos, Pak. Jadi ada 3 sipon. Yang satu itu rusak, yang rusak sehingga yang berfungsi hanya satu ya. Dari 3 sipon itu yang berfungsi hanya satu. Ini yang mengairi wilayah Pesugihan dan sekitarnya, sehingga ini memang masih bermasalah bagi kita semuanya. Dan Pak PJ Bupati kemarin didampingi saya dan dari PSDA itu sudah paparan di depan Dirjen SDA di Kementerian PU untuk menyampaikan permasalahan ini di depan Pak Dirjen, dan alhamdulillah sudah direspon. Nanti akan dibangun, kalau siponnya itu akan diganti dengan talang gitu Pak. Jadi akan diganti dengan talang, sehingga nanti harapannya kalau dengan talang itu untuk kontrol maupun pemeliharaannya akan lebih gampang. Ini sudah ditangani di pusat karena kewenangan pusat. Namun pusat sudah tahu persis tentang permasalahan ini dan sudah ada PED-nya. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama nanti ini sudah akan ditangani permasalahan ini, sehingga pengairan atau irigasi yang dirasakan oleh masyarakat Pesugihan dan sekitarnya nanti akan bisa teratasi. Begitu Pak Ripan, jadi tidak bisa ditangani secara segera, tapi permasalahan ini sudah disampaikan oleh Kementerian PU dan sudah dipaparkan dan sudah direncanakan untuk penanganannya, ya. Dan makanya sudah dialokasikan anggarannya di Kementerian PU melalui BPS Serayu Pak. Begitu Pak Riman ya. Kemudian yang kedua Pak Bowo, silakan pertanyaan dari Pak Dokter. Ya. Kemudian nanti pertanyaan dari Pak Kepala Sekolah, nanti Pak Kastam, mewakili Pak Satnowo. Ini sudah disiapkan jawabannya Pak. Terima kasih Pak Sekda. Nah, Dokter, ini untuk tadi saya sudah sampaikan bahwa rencana ya, yang kita diberi dari pusat itu rencananya sambil menunggu validasi akhir ya, itu ada 1.500 tenaga P3K yang kemudian tadi saya sampaikan untuk tenaga pendidiknya, gurunya itu ada 200, nakes yang tenaga kesehatannya itu ada 300, kemudian yang 1.000 tenaga teknis lainnya.
tenaga teknis lainnya itu tersebar di seluruh OPD, termasuk dinas kesehatan dan puskesmas. Nah, jadi tersebar termasuk di sekolah. Karena sekolah kan tidak semuanya guru kan, dan ada TU, ada segala macam, itu tersebar di semua OPD itu yang 1000. Ada yang mungkin di dinas kesehatan, dinas PDANKA, dinas pokoknya tersebar di seluruh OPD. Jadi kita alokasikan ke sana Pak Dokter. Saya kira itu jawaban. Mengenai masih dan juga yang lainnya, saya sampaikan khusus untuk SD Selarang 3. Dilihat dari sisi gambar sudah disepakati antara pihak PLTU nanti selaku yang akan merelokasi dengan pihak dinas, dan sudah kita cek karena di sana nanti intinya bahwa sekolah yang akan dibangun yang baru itu bisa juga dimanfaatkan untuk tempat mengungsi, sehingga insya Allah nantinya akan dibangun sampai dengan lantai 2 Pak. Yang kedua, ini kalau dilihat dari gambar ya, yang kedua dilihat kesiapan lahan. Ternyata di sana masih dibutuhkan lahan seluas tambahannya dari yang awal adalah 200 meter. Nah ini yang belum nemu Pak, tapi prinsip kami baik dinas PDANKA dan juga PLTU sudah siap untuk melakukan satu relokasi, hanya kita butuh lahan yang nanti pas sesuai dengan ukuran standar Satgas yang ada di SD. Yang kedua, kalau masalah usulan mereka Bapak, usul boleh saja, tapi harus dibarengi dengan pendataan yang ada di dalam Dapodik. Ketika di dalam Dapodik oleh Bapak sudah dilakukan pembetulan atau sudah di-upgrade, maka ketika di situ ada sebuah kerusakan, ini nanti dari pusat baik menggunakan dana DAP, dana Banyu ataupun dana APBD, insya Allah usulan itu akan bisa direalisasi. Cuma harus kami sampaikan Bapak, jumlah SD di Kabupaten Cilacap itu ada 1034. Di tahun ini yang bisa dilakukan rehab itu baru ada 85. Ada Pak? Oke, ada kepastian bahwa relokasi itu mau dilaksanakan kapan? Karena kalau dibiarkan saja nanti sana juga karena banyak kesibukan nanti lupa. Dari Makassar nanti yang agak rajin nyebut ke PLTU S2B untuk kepastian waktu relokasi. Gitu Pak Kasang ya. Demikian saudara, dari Kecamatan Kesugian Kabupaten Cilacap, Rudi memberitakan.